Salmon goreng. Sekolah tempat mengajar Salma terlihat mulai sepi. Itu menandakan bahwa anak-anak sudah pulang ke rumah masing-masing. Setelah beres-beres kelas dan persiapan untuk esok hari, kini Salma bersama rekan kerjanya yang lain sedang berkumpul di kantor untuk membahas agenda terdekat. "Kau habis dari mana, Sal?" tanya Novia yang baru melihat Salma duduk di sampingnya. "Aku dari tadi di kelas. Kenapa?" "Gak apa-apa." Novia menggeser tubuhnya mendekat kepada Salma, lalu sedikit berbisik. "Manten baru kenapa masuk?" Sontak Salma mencubit paha Novia. "Aduh, kok dicubit sih?" cicit Novia. Salma menoleh ke kanan kiri. Tampak rekannya yang lain sedang sibuk sendiri. "Shh, kalau ngomong jangan keras-keras." "Iya, kenapa masuk? Gak capek?" "Gak, nanti aku alasan apa kalau izin?" "Udah gak usah dibahas," bisik Salma kembali. Novia hanya memberikan senyum tengilnya dan dibalas tatapan datar dari Salma. Mas Bupati hari ini ke desaku," ucap teman Salma tiba-tiba, membuat Salma tersentak. "Ngapain Mas Bupati ke sana?" sahut yang lain. "Biasa, ada kunjungan kerja." Ketika mendengar kata Mas Bupati, Salma teringat pesan dari laki-laki itu yang belum dibaca. Ia pun segera membuka aplikasi pesan di HP-nya. Nomor asing mengirimnya pesan. Salma pun membuka pesan tersebut. Tiba-tiba mata Salma mendelik membaca pesan tersebut. "Foto apa ini?" batin Salma. Tanpa pikir panjang, Salma keluar dari kantor dan mencari tempat yang sedikit jauh. Setelahnya, ia menelpon nomor tersebut. Sambungan telepon sudah tersambung. "Assalamualaikum," ucap seseorang dari seberang sana. "Waalaikumsalam. Gak usah basa-basi. Kamu ngirim foto apa itu?" tanya Salma dengan menggebu-gebu. "Tenang dulu, jangan marah-marah." "Kenapa? Fotonya bagus kan?" tanya seseorang itu. "Bagus dari mana? Itu pasti diedit," seloroh Salma. "Buat apa saya edit? Kurang kerjaan sekali. Itu nyata, kamu peluk saya," ucap laki-laki tersebut. "Siapa lagi kalau bukan Roni?" "Aku gak percaya." "Terserah. Intinya foto tersebut adalah bukti bahwa kamu melanggar perjanjian yang kamu buat. Dan sesuai dengan perjanjian, jika ada yang melanggar, maka pihak lawan boleh memberi hukuman. Jadi, gak, kamu pasti bohong. Itu akal-akalan kamu aja kan, biar bisa hukum aku?" sela Salma. "Buat apa? Aku banyak kerjaan. Tugasku bukan untuk hal seperti itu," jawab Roni dengan santai. "Sekarang intinya, sampai jumpa di rumah. Saya akan kasih hukuman kepada kamu. Tunggu aja," ucap Roni. Wajah Salma sudah merah padam dibuat emosi. Ia tidak menyangka jika dirinya yang melanggar perjanjian tersebut. "Hari ini saya nggak bisa jemput kamu, tapi nanti ada orang yang akan menjemput kamu. Jadi kamu tenang. Ingat, jangan pesan ojek online. Kalau pesan, saya tambah hukuman untuk kamu," lanjut Roni semakin membuat emosi Salma meledak. Tanpa berucap lagi, Salma mematikan telepon tersebut secara sepihak. Salma pun memukul kepalanya. "Aduh, Salma, kenapa kamu melanggar itu? Kenapa gak bisa dikontrol tubuh ini? Mau ditaruh mana mukaku?" sambungnya. "Sal, kenapa?" tanya Sofi yang tiba-tiba muncul. Salma terkejut. Ia sedikit panik. "Kamu dari kapan di sini?" "Baru? Kenapa? Ada apa? Mukamu kenapa merah? Sakit?" Sofi memberondong Salma dengan berbagai pertanyaan. Salma tersenyum. "Enggak, Sof. Aman-aman, tenang aja." Kering-kering. Bunyi bel dari kantor terdengar. Itu menandakan rapat akan segera dimulai.
Salma maupun Sofi segera kembali masuk ke kantor. Semua guru terlihat membentuk lingkaran dalam forum tersebut. Ustazah Ani, selaku kepala sekolah, mulai membuka forum tersebut dengan bertilawah dan berbagi cerita siang. "Ada apa Pak Roni?" tanya seorang perempuan yang berpakaian batik. "Iya Mbak, Mas. Jadi saya minta ke kalian, setelah ini kalian kembali ke kota. Saya tugaskan kalian untuk jemput..." Roni sedikit menjeda ucapan. Ia bingung harus menyebut Salma apa. "Istri Pak Roni?" tanya Edo. "Iya, maksudnya istri saya." Roni sedikit geli mengucap kata tersebut. Ia membayangkan muka Salma yang penuh emosi. "Pulangnya jam berapa, Pak?" tanya Tiara. "Pulangnya 3:30. Setelah makan siang ini kalian bisa kembali. Pastikan istri saya sampai rumah dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Beri kabar jika sudah sampai di rumah," tita Roni. "Siap Pak, akan kami laksanakan," ucap Edo dan Tiara dengan kompak. Setelahnya, Roni pergi untuk bergabung dengan para petinggi kecamatan yang ia kunjungi. "Beruntungnya Bu Salma dapat Pak Roni. Aku iri deh," celetuk Edo yang baper dengan perlakuan Roni. "Pengen jadi Bu Salma?" tanya Tiara. Seketika Edo menggeplak bahu Tiara. "Ya bukan. Tapi bener deh. Kayaknya mereka akan jadi pasangan terdebes. Walaupun Pak Roni seperti orang cuek, tapi sebenarnya ia peduli meski mereka dijodohkan. Justru yang dijodohkan kayak gini malah awet, karena cintanya muncul setelah menikah. Cinta setelah halal itu sangat berkah. Berkah dunia akhirat deh," timpal Tiara. Edo mengangguk menyetujui ucapan Tiara. "Jadi, ustazah semuanya, kita hari ini akan membahas agenda terdekat kita. Karena sebentar lagi akan diperingati hari milad atau ulang tahun yayasan, maka insya Allah dari Bapak Ibu Yayasan akan mengadakan satu acara. Dan acara ini melibatkan semua pihak dan jenjang, dari yang terkecil hingga terbesar." Ustazah Ani membuka forum tersebut, yang lainnya mulai serius untuk menyimak. "Untuk acara kali ini, pihak Bapak Ibu Yayasan meminta kepada asatid KBTK untuk menjadi panitia. Acara insya Allah akan diadakan 1 bulan lagi. Jadi persiapannya harus dari jauh-jauh hari, agar bisa maksimal ketika acara tersebut dilaksanakan. Apalagi di tahun ini, ustazah semuanya, insya Allah kita akan turut mengundang Bapak Bupati, Mas Roni. Surat dari yayasan sudah masuk ke Pemkab, dan alhamdulillah diterima. Jadi pada hari itu Pak Bupati akan datang ikut memeriahkan acara kita." Seketika suasana ramai. Para guru mulai membicarakan Roni. Sedang Salma matanya mendelik. Lagi-lagi ia dibuat terkejut dengan acara yang dibuat oleh yayasan tersebut. Novia sedikit menyenggol tangan Salma, membuat Salma melirik tajam ke arah Novia. "Tenang dulu semuanya. Di sini saya minta kepada semuanya untuk saling membantu, saling berkolaborasi, saling menyatu, untuk membuat acara milad yang ke-25 tahun ini bisa sebaik mungkin dan membuat kesan tersendiri kepada Bapak Bupati," lanjut Ustazah Ani. "Tumben Mas Bupati mau datang, biasanya diwakilkan," celetuk Ustazah Nani. "Habis saya telepon Mbak, jadinya mau dia," sahut Ustazah Lina, salah satu manusia yang mengidolakan Roni. "Mulai halu Lina," sahut Ustazah Fatim. "Hahaha, nggak apa-apa halu, mumpung Mas Bupati belum nikah," jawab Ustazah Lina. Sudah, Mas Bupati mau datang itu karena tepat sekali pada hari itu beliau tidak ada kegiatan. Jadinya beliau mau datang, apalagi di tahun sebelum-sebelumnya beliaunya tidak bisa datang. Nah, karena itu, kita harus bersama-sama membuat acara yang berkesan, sehingga bisa membuat Mas Bupati lebih memperhatikan lembaga kita, lanjut Ustazah Ani. Salma hanya diam mendengar. Ia tidak berniat untuk menimpali.
Samar-samar ia mendengar ucapan Ustazah Anita yang Salma tahu jika suaminya bekerja di sebuah instansi. Apa Mbak Anita? Mas Bupati udah nikah? Ustazah Nova berucap secara tiba-tiba, membuat Salma tersedak karena sedang minum. Pelan-pelan minumnya Sal, tegur Novia. Hei Mbak Nova, itu pertanyaanmu benar nggak? Tanya Ustazah Nani mencoba memastikan. Iya, ini Mbak Anita cerita. Coba Mbak cerita. Pinta Ustazah Nova membuat Ustazah Anita memukul pelan bahunya. Enggak guys, jadi tadi itu suamiku cerita. Kalau ada kabar burung yang bilang kalau Mas Bupati sudah nikah. Tapi di privacy, aku juga nggak tahu kebenarannya. Tapi kayaknya iya. Soalnya katanya kemarin di rumahnya Mas Bupati itu ramai. Terang Ustazah Anita. Salma terdiam. Ia dibuat terpaku dengan cerita tersebut. Detak jantungnya tidak bisa ia kontrol. Ia terkejut mengapa hal tersebut bisa menyebar. Tapi kalau udah nikah, kenapa di privacy? Seharusnya diumumkan. Jadinya kota ini punya ibu bupati. Sahut Ustazah Nani. Aduh, potek hati adek, celetuk Ustazah Lina. Sabar ya Lin. Tapi beneran gak Mbak? Tanya Ustazah Nova mencoba meyakinkan. Aku nggak tahu benar atau enggak, tapi intinya berita itu udah nyebar di pegawai pemerintah, ucap Ustazah Anita. Novia yang ikut mendengar pun kembali berbisik kepada Salma. Gawat Sal, beritanya sudah menyebar, ucap Novia menakut-nakuti Salma. Diam kau Novia, balas Salma dengan sengit. Novia hanya tersenyum mengejek. Aku yakin, cepat atau lambat, pernikahan kalian akan diketahui oleh semuanya. Dan aku yakin mereka akan turut berbahagia Sal. Batin Novia sambil memandang Salma yang terlihat panik. Ustazah semuanya, mohon maaf, kita kembali ke diskusi kita saja ya. Soal Mas Bupati bisa dibahas di luar forum ini. Tegur Salma membuat semuanya terdiam. Terima kasih Ustazah Salma sudah membantu saya menenangkan para fans Mas Bupati. Sahut Ustazah Ani. Salma pun tersenyum. Baik, dilanjut ya Us. Ini saya sudah membagi semua job desk masing-masing. Jadi kalian bisa cek sendiri apa tugas kalian. Setelah ini, saya akan jelaskan bagaimana konsep yang diminta dari pihak Bapak Ibu Yayasan. Bisa dibaca terlebih dahulu yang saya share di grup WA. Para guru fokus kembali kepada forum tersebut. Kali ini, Salma mendapat tugas menjadi si dokumentasi. Itu artinya, ia bersama dua temannya yang lain akan berbagi tugas dalam mendokumentasikan acara tersebut. Forum pun dilanjut kembali dengan Ustazah Ani menjelaskan tentang konsep acara. Ini udah jam 3:45 Bu Salma kenapa belum keluar ya? Tanya Edo yang masih berada di dalam mobil. Mungkin masih ada kegiatan, jawab Tiara. Gak mungkin Ra, ini udah waktunya pulang. Ya sudah, aku susul Bu Salma saja. Kok aku takut kalau Bu Salma pulang duluan ya? Bisa-bisa digoreng kita sama Pak Roni. Ucap Tiara lalu turun dari mobil. Tiara memutuskan menjemput Salma ke dalam sekolah. Beberapa teman Salma yang sudah bersiap pulang menatap penuh tanya kepada Tiara yang baru masuk. Mbak Tiara, panggil Ustazah Nani. Ustazah Nani. Tiara pun menghampiri Ustazah Nani yang bersiap pulang. Mbak Tiara kesini ada apa? Mau jemput anak? Enggak Us, saya kesini mau cari Bu. Maksud saya Ustazah Salma. Iya, saya cari beliau. Masih ada di dalam? Tanya Tiara tanpa basa-basi. Ada, dia masih di dalam. Bentar saya panggil dulu. Ustazah Nani kembali masuk ke kantor. Ustazah Salma, dicari sama orang. Pekik Ustazah Nani membuat Salma terkejut. Ustazah Nani bikin kaget aja. Hehehe, maaf, itu segera keluar. Kamu dicari sama Mbak Tiara.
ucap Ustazah Nani sambil menunjuk ke arah luar. Salma mengernyitkan dahinya dan menatap heran, tapi tetap melangkahkan kaki keluar. Bu, panggil Tiara dengan pelan. Seketika ekspresi wajah Salma berubah menjadi terkejut. Mbak Tiara ngapain kesini? Tanya Salma sedikit pelan. Tiara pun memajukan tubuhnya sambil mendekatkan mulutnya ke telinga Salma. Saya diminta Pak Roni untuk jemput Bu Salma, terang Tiara. Seketika Salma mendelik. Kenapa sampai masuk ke sini? Kan bisa telepon saya. Iya Bu, maaf. Saya tidak kepikiran karena takutnya Bu Salma sudah pulang terlebih dahulu. Salma menghembuskan nafas pelan. Sebenarnya saya mau pulang dulu, tapi mengingat atasan kalian. Salma mulai kesal karena ia yakin ini adalah perintah Roni. Ya sudah Mbak Tiara, tunggu di depan. Saya beresin barang-barang saya dulu. Sambung Salma lalu diangguki oleh Tiara. Sal, itu Mbak Tiara, staf protokolernya Mas Bupati kan? Kenapa bisa sampai di sini? Tanya Ustazah Lina yang mulai penasaran. Gak ada apa-apa Us, dia kesini karena ada hal yang ingin disampaikan, berhubungan dengan ajang perlombaan yang sebentar lagi akan diadakan. Sudah ya, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Tukas Salma setelah selesai merapikan barangnya. Nop, aku gak jadi pulang sama kau ya, ucap Salma pada Novia yang baru masuk ke kantor. Kenapa? Udah dijemput? Novia menghentikan langkah Salma, lalu mendekatkan wajahnya ke wajah Salma. Dijemput sama Pak Bupati? Tanya Novia pelan. Bukan, sama asistennya. Udah ya, aku pulang. Salma segera keluar dari kantor tersebut. Ia sedikit buru-buru agar tidak ditanya oleh rekan-rekannya. Sudah Mbak, Mas, ayo pulang, pinta Salma setelah masuk ke dalam mobil. Sebentar, sepertinya saya baru lihat Mas ini, tanya Salma sambil menunjuk ke Edo. Iya Bu, saya memang baru aktif kembali. Sebelumnya saya ditempatkan di kantor. Perkenalkan, nama saya Alfredo Wijaya, biasa dipanggil Edo, terang Edo dengan sopan. Salma tersenyum. Salam kenal ya Mas Edo. Iya Bu. Malam mulai menyapa, tetapi belum ada tanda-tanda kepulangan Roni. Salma terlihat tidak khawatir sama sekali. Justru ia sibuk mengurus berkas-berkas untuk pengajuan wisuda S2-nya. Beberapa bulan yang lalu setelah sidang Salma dinyatakan lulus, sesuai janjinya kepada mendiang kedua orang tuanya, Salma menyelesaikan pendidikan magisternya tepat waktu. Ini udah, ini juga udah, ucap Salma yang sedang mengecek berkas yang akan besok ia kirim. Salma, panggil Tante Ria dari luar. Iya Tan, masuk aja, pinta Salma. Tante Ria pun membuka pintu kamar Salma. Ia menatap sekelilingnya. Roni belum datang, Sal. Mana Salma tahu? Dari tadi Salma di sini. Jawab Salma dengan santai. Tante Ria menepuk dahinya. Kan kamu istrinya. Kamu gak telepon dia? Enggak, ngapain? Lagi-lagi Tante Ria dibuat emosi dengan jalan pikiran Salma. Sini lihat Tante. Tante Ria memutar tubuh Salma. Salma pun menurut. Ditatapnya wajah Tante Ria. Kamu sekarang sudah menjadi istri, bukan lagi perempuan lajang. Kewajiban istri sudah menempel di diri kamu, dan sudah semestinya kamu harus menjalankannya. Tante tahu, hati kamu masih berat. Tante nggak maksa itu, tapi Tante minta hargai suamimu. Surgamu sudah berpindah kepadanya. Terang Tante Ria membuat Salma tertegun. Berarti Salma harus jadi istri yang baik, Tan. Harus, wajib. Itu kan keinginan Salma dari dulu. Sekarang sudah saatnya Salma lakukan hal tersebut. Tante yakin Salma bisa. Nanti kalau Roni datang, sambut dengan bahagia ya, pinta Tante Ria. Kalau itu Salma gak bisa menjamin. Roni orangnya nyebelin. Aduh Salma. Kamu tadi manggil Roni apa?
Roni lah, Tan. Mulai sekarang, ubah panggilan itu. Jangan panggil hanya nama saja. Kasih embel-embel Mas atau apa. Syukur-syukur panggil dia dengan sayang itu lebih baik, tegur Tante Ria. Emang harus ya? Harus. Itu sebagai bentuk menghormati suami. Jadi nanti kalau Roni pulang, harus panggil Mas Roni. Titah Tante Ria. Salma menghembuskan nafas pelan. Iya, Tan. Assalamualaikum. Salam Roni yang baru pulang. Waalaikumsalam. Nah, ini Roni sudah pulang. Ya sudah, kalau gitu Tante keluar dulu. Kalian baik-baik ya, jangan berantem. Salma, ingat pesan Tante. Ucap Tante Ria mengingatkan Salma tentang pembicaraan tadi. Iya, Tan. Roni terlihat bingung. Ron, Tante keluar dulu ya. Pamit Tante Ria. Iya, Tan, silakan. Balas Roni dengan sopan. Tante Ria pun keluar dan menutup kembali pintu kamar Salma. Salma menatap Roni, sedang Roni menatap heran Salma. Kenapa lihat saya seperti itu? Tanpa menjawab, Salma mendekat ke arah Roni, lalu mencium tangan Roni dengan lembut. Setelahnya mengambil tas kantor yang Roni bawa. Roni tertegun melihat perlakuan Salma, tetapi ia juga bingung. Kamu sakit? Tanya Roni heran. Enggak, kenapa? Kamu kayaknya kesambet sih, tumben seperti itu. Salma menunjukkan ekspresi wajah datarnya. Marah-marah salah, kayak gitu salah. Terus aku harus apa? Padahal aku gak pengen jadi istri durhaka, gerutu Salma. Senyum tipis Roni terbit lagi. Oh ya sudah, kalau gitu tolong siapin baju saya. Saya mau mandi dulu. Pinta Roni seperti menyuruh seorang ART. Salma mendelik. Gak mau, aku bukan pembantu. Tolak Salma dengan cepat. Katanya gak pengen jadi istri durhaka. Diminta tolong siapin baju aja gak mau. Sindir Roni sambil mengambil handuk dan masuk ke kamar mandi. Salma menghembuskan nafasnya, berusaha mengontrol emosi di dalam dirinya. Kemudian ia tetap melakukan apa yang Roni minta. Sambil menyiapkan baju Roni, Salma juga membereskan baju Roni yang masih di koper untuk dimasukkan ke dalam lemari agar lebih rapi. Tak lama, Salma selesai menata semua baju Roni, lalu meletakkan baju ganti Roni di atas kasur. Jelek, bunyi pintu terbuka. Salma pun menoleh. Sedetik kemudian, Roni, teriak Salma sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Roni pun terkejut. Ia tidak tahu jika Salma masih di kamar. Dengan cepat, ia kembali masuk ke kamar mandi. Salma terkejut karena Roni hanya memakai handuk untuk menutupi tubuh bagian bawahnya. Kamu kenapa masih di situ? Tanya Roni sedikit teriak. Ya terserah aku mau di mana. Kamu sendiri kenapa keluar pakai kayak gitu? Balas Salma tak kalah keras. Maaf, sekarang saya minta tolong bawakan baju saya ke sini, pinta Roni. Gak mau? Terus gimana, Sal? Aku keluar dulu. Tanpa pikir panjang, Salma melangkahkan kaki keluar dari kamar. Jantungnya masih berdetak kencang. Apalagi tadi ia sempat melihat Roni tidak memakai baju menampilkan perutnya yang kotak-kotak. Seketika Salma menggeleng-gelengkan kepala kala mengingatnya. Sudah siap, besok tinggal dikirim lewat kantor pos. Ucap Salma telah membereskan semua berkas yang dibutuhkan. Sekarang, Salma sedang duduk di depan kamarnya. Ia menunggu Roni di tempat tersebut. Tak berapa lama, Roni keluar dari kamar. Roni melihat Salma yang sedang fokus menatap layar laptop. Ia pun mengambil posisi di samping Salma. Salma hanya diam, tidak memperdulikan keberadaan Roni. Sepertinya ada yang lupa. Ucap Roni memulai pembicaraan. Salma masih diam. Ia tidak berniat menjawab. Ia masih sedikit emosi dengan Roni. Tadi siang, saya bicara jika saya akan memberi hukuman kepada seseorang yang telah melanggar perjanjiannya sendiri. Sambung Roni. Salma tersentak.
Ia baru ingat dengan hal tersebut. Roni mendekatkan bibirnya ke telinga Salma. "So, sudah siap dihukum?" Bisik Roni membuat Salma merinding mendengarnya. "Aku gak mau, kamu pasti edit foto itu kan?" Salma masih tidak terima akan hal tersebut. "Hei, buat apa saya edit foto seperti itu? Gak ada pengaruh apapun," balas Roni. "Jadi gimana? Siap?" Salma hanya menghembuskan nafas kasar. "Ya udah, iya. Aku kan sportif. Jadi apa hukumannya?" Roni mulai berpikir. Karena sekarang saya lapar, saya minta kamu masak buat saya." "Hukumannya masak nih?" "Iya." Salma tersenyum remeh. "Itu mah gampang." "Oke, aku akan masak buat kamu." Salma menerima tanpa mendebat. "Eits, hukumannya tidak hanya itu. Masih ada 2 hukuman lagi," ucap Roni membuat Salma mendelik. "Kok banyak?" "Kan kamu tidak membuat kesepakatan harus berapa hukuman yang diterima. Jadi terserah saya," ucap Roni dengan tengil. "Ya gak bisa gitu dong, kamu curang." "Curang dari mana?" Salma menatap sengit Roni, sedang Roni mengambil laptop dari tangan Salma. "Sudah, sekarang kamu masak, saya sudah lapar," titah Roni. Dengan sedikit emosi, Salma pun melakukannya. Segera ia pergi ke dapur untuk melihat persediaan bahan makanan. Sepeninggalan Salma, Roni melihat berkas yang tergeletak di atas meja. Ternyata dia mau wisuda S2. Pintar juga istriku ini, puji Roni tanpa sadar. Kira-kira dia dapat tanggal berapa ya? Mata Roni mulai melihat layar monitor. Ia membaca tulisan yang terpampang di layar tersebut. Di layar tersebut tertulis jika Salma akan ikut wisuda di bulan depan, pada tanggal 25 Juni, bertepatan 1 bulan mereka menikah. Roni pun segera mengecek jadwal kegiatannya. Roni tersenyum tipis. Roni teringat dulu ketika Pak Lukman meninggal, ia mendengar jika Salma akan wisuda. Salma menangis dan mengatakan siapa yang akan mendampingi ia wisuda. "Aku pastikan aku yang mendampingi wisudamu nanti," batin Roni. "Wededeh, bawangnya apa nih?" Celetuk Lingga yang tiba-tiba muncul. Salma terkejut. "His, ngagetin aja sih." "Hehehe, maaf kak." "Kenapa masak lagi kak? Makanannya habis," tanya Lingga sambil membuka tudung saji. "Enggak." "Terus itu masak buat siapa?" "Buat saya," sahut Roni yang ikut muncul. "Weh, buat Kak Roni rupanya." Bagus-bagus Kak Sal. Ini namanya istri yang baik. Suami pulang dimasakin. Suami sakit dirawat. Diam Lingga." Lingga hanya tersenyum. "Masak apa sih Kak?" tanya Lingga. Sedang Roni hanya diam melihat interaksi keduanya. "Bisa lihat sendiri kan?" Lingga pun melihat masakan yang Salma buat. "Wah, salmon goreng. Ini mah makanan terdebes. Pasti sehat kalau makan ini," celetuk Lingga. "Iya, biar makin pintar itu Bupati," jawab Salma. Yang sopan kalau sama suami," tegur Lingga. Salma yang telah selesai masak segera meletakkan makanannya di depan Roni, lalu mengambilkan nasi. "Salmon. Salmon itu kayak singkatan nama sih," Lingga tampak berpikir. "Nah, iya, Salmon itu singkatan nama kalian. Salma Roni, jadinya Salmon," ucap Lingga dengan heboh. Salma menatap heran Lingga. "Kamu habis makan apa sih? Bisa-bisanya kepikiran kayak gitu." "Aku habis makan salmon, makanya aku pintar." "Tapi bener deh kak," jawab Lingga. "Aku nobatkan kalian sebagai pasangan salmon. Apalagi pertama kali Kak Salma masak buat Kak Roni itu ikan salmon. Jadi fix, kalian adalah pasangan ikan salmon." Lanjut Lingga dengan kehebohannya. Roni maupun Salma hanya geleng-geleng melihat tingkah Lingga yang di luar nalar. "Yeay, pasangan salmon. Jaya, jaya, jaya." Visi misinya spontan.
Lingga menunggu Salma dan Roni merespon. Uhuy, secara kompak Salma dan Roni menjawab seperti itu. Lingga pun tertawa senang. Yap, betul, kompak banget sih. Spontan, uhuy, ucap Lingga yang masih meneruskan kehebohannya. Lingga, pergi ke kamar, kerjakan tugas kuliahmu, pinta Tante Ima yang baru muncul. Mama, kamu ngapain di sini? Sudah sana kerjakan tugasmu. Jangan ganggu kakak kamu. Lingga pun menurut. Sebelum pergi, Lingga pun berkata, Kak Salma, Kak Roni, spontan. Uhuy, lagi-lagi keduanya kompak menjawab. Tante Ima terlihat bingung melihatnya. Ada-ada aja kalian. Anak tante itu, sahut Salma. Salma masak. Iya tante. Nah, gitu dong. Besok pagi masak lagi buat bekalnya Roni. Besok Roni masih ada kunjungan kerja kan? Masih tante. Besok insya Allah ada 3 kecamatan yang saya kunjungi. Tuh Salma, kamu masak buat Roni ya, biar Roni dapat amunisi dan sehat, ucap Tante Ima. Gak apa-apa Tan, saya biasanya beli kalau ada kunjungan keluar, balas Roni. Jangan, mulai sekarang Salma akan masak buat kamu. Kamu beli belum tentu sehat, Salma mau kan? Iya Tante, mulai besok aku masak buat Mas Roni, jawab Salma dengan cepat. Tante Ima tersenyum. Sedang Roni sedikit kaget ketika mendengar Salma memanggilnya dengan embel-embel Mas. Ya sudah, kalau gitu Tante ke kamar dulu. Kalian bisa lanjut makannya. Tante Ima segera pergi dari dapur. Ia tidak ingin mengganggu pengantin baru yang sedang merajut kasih. Kamu tadi panggil saya apa? Panggil apa? Tadi saya dengar kamu menyebut saya dengan embel-embel Mas. Kamu salah dengar kali. Udah segera makan. Aku sudah masak buat kamu. Sela Salma. Enak gak nih? Pasti enak ya. Jangan meremehkan aku. Roni tersenyum tipis. Kemudian ia segera menyendokkan makanan yang Salma masak. Meski hanya ikan salmon goreng, tetapi terlihat sangat enak. Roni mulai memasukkan makanan tersebut. Ia mencoba merasakan bagaimana masakan yang Salma buat. Maaf, cuman masak itu, ucap Salma di tengah-tengah Roni makan. Gimana rasanya? Tanya Salma. Not bad lah. Salma hanya menghembuskan nafas pelan. Ia bingung harus berkata apa lagi. Ekspresi Roni terlihat biasa saja, membuat Salma berdiri dari tempat duduknya. Mau kemana? Roni menahan Salma. Mau ke atas, ada kerjaan yang harus diselesaikan. Duduk, kamu belum makan, titah Roni. Jangan ngarang, aku tadi sudah makan sama Rian, balas Salma yang memang sudah makan bersama keponakannya karena tadi Rian minta untuk disuapi, membuat Salma ikut juga. Apa benar? Iya Roni, aku sudah makan, kamu lanjut sendiri aja makannya. Tanpa menunggu ucapan Roni, Salma melangkahkan kakinya menuju ke kamar. Jadi gimana bos, kapan kita memulai aksi ini? Tanya seorang laki-laki berbadan besar. Tunggu dulu. Jangan buru-buru, aku ingin main-main dulu dengan perempuan itu. Aku ada cara lain agar bisa masuk ke mereka. Kalian tenang dulu, jangan memulai sebelum aku memintanya, ucap seorang perempuan. Siap bos, tapi ini gak bahaya kan bos? Tenang aja, ini tidak bahaya, aku jamin kalian aman, jawabnya dengan santai. Perempuan tersebut memandang sebuah foto perempuan. Salma Reina Salsabila. Siap-siap berhadapan denganku, ucap perempuan tersebut sambil tersenyum jahat. Kamu sudah berani bermain-main denganku. Akan aku pastikan hidupmu sengsara. Hahaha. Sambungnya sambil menusuk foto Salma dengan paku. Salma masih fokus menatap layar laptop. Saat ini ia fokus mengecek laporan usaha kafe yang ia bangun beberapa tahun yang lalu. Ia sudah lama tidak datang ke kafe karena kesibukannya di sekolah, membuat dirinya hanya bisa memantau dari rumah. Beruntungnya Joan,
Saudara sepupu Salma mau membantunya mengurus kafe tersebut. Sudah jam 10, kerjanya dilanjut besok, tegur Roni. Nanti dulu Ron, nanggung ini, balas Salma. Roni pun mendekat, ia melihat apa yang Salma lakukan. Besok lagi Sal, jangan diforsir tubuhmu ini. Bentar dulu, tinggal sedikit lagi. Tanpa mendengarkan ucapan Salma, Roni kembali menggendong tubuh Salma ala bridal style membuat Salma terkaget. Roni, turunin, pekik Salma. Tidur, sudah malam, tita Roni setelah meletakkan Salma di atas kasur. Salma kembali berdiri. Itu nanggung Ron. Enggak, ini sudah malam, saatnya tidur. Itu bisa dilanjut besok. Roni merebahkan tubuh Salma lagi. Tidur, atau saya makan kamu. Ancam Roni membuat Salma merinding. Iya tidur. Tapi tunggu, laptopnya mau aku matiin. Tidur, biar saya matiin laptopmu, sahut Roni. Salma pun menurut. Roni segera mematikan laptop Salma dan ikut bergabung dengan Salma untuk tidur dengan pembatas yang masih ada. Pembatas ini masih ada. Iya udah diem kamu. Yakin gak akan ngelanggar lagi? Ingat, kamu masih ada 2 hukuman yang belum kamu lakukan. Roni mengingatkan Salma lagi tentang hal itu. Salma yang memang sejak tadi memunggungi Roni, kini membalikkan tubuhnya menghadap Roni. Gak ada perjanjian-perjanjian, perjanjiannya sudah aku hapus. Roni tersenyum tipis, lalu mendekatkan wajahnya ke wajah Salma. Takut melanggar perjanjian sendiri ya? Salma terdiam. Ia sedikit terbuai dengan tatapan Roni. Wajah mereka hanya berjarak 3 cm. Bahkan hidung mancung Roni hampir mengenai hidung mungil Salma. Ron, tahan Roni, jangan hilaf. Batin Roni ketika matanya melihat wajah Salma yang sangat cantik jika dilihat dari dekat. Salma menelan ludah pelan. Untuk kedua kalinya, mereka sangat dekat seperti ini. Cetak. Tiba-tiba vas bunga yang terbuat dari kayu jatuh, membuat keduanya tersadar. Roni segera menjauhkan wajahnya, begitu pula dengan Salma. Kecanggungan muncul di antara keduanya. Salma kembali memunggungi Roni. Ia berusaha menetralkan detak jantungnya yang sejak tadi sudah berdisko. Roni memegang dadanya yang berdetak sangat cepat. Lama-lama aku bisa gila kalau dekat Salma terus. Batin Roni ikut memunggungi Salma.